Apa kau tidak membuat segalanya jadi sulit bagiku? Mendengar permintaan Eren, klien hampir saja menggambar bulan merah di dadanya, tetapi akhirnya ia menahan dorongan itu dan menjawab dengan sangat serius. Aku mungkin telah berbuat sesuatu yang membuatmu salah paham. Tapi aku harus mengatakan bahwa iman adalah sesuatu yang tidak bisa diubah setelah seseorang menjatuhkan pilihannya. Eren segera mengangkat kedua tangannya, membuat gestur meminta maaf. Maaf karena telah salah paham terhadap kesetiaanmu. Aku tak seharusnya menjadikan keyakinanmu bahan lelucon. Baiklah, perbedaan iman kita tidak menghalangi kita untuk menjadi teman. Klien menghapus ekspresi palsu yang ia pasang dan tersenyum. Itu tidak berlaku di Feysak dan Feyna Potter. Mereka hanya bisa menerima satu keyakinan saja. Sebaliknya, di Loen dan Intis, dengan begitu banyak gereja yang hidup berdampingan selama lebih dari 1400 tahun, mereka jauh lebih terbuka dalam hal ini. Sebelum Eren sempat menjawab, klien dengan santai mengganti topik. Apakah kau melihat Will Auseptin lagi? Maksudku, anak laki-laki yang kakinya diamputasi, yang mengatakan bahwa keberuntunganmu akan memburuk. Ia yakin para Nighthawk akan menelusuri petunjuk yang diberikan Eren, jadi ia penasaran bagaimana hasilnya. Ia juga ingin tahu apakah anak yang telah mengubah keberuntungan Eren itu masih memiliki kartu tarot tersebut. Tidak. Aku tidak melihatnya lagi sejak ia meninggalkan rumah sakit. Eren menggeleng mantap. Sayang sekali. Para Nighthawk bisa menemukan alamatnya lewat catatan rumah sakit, tapi tidak pantas bagiku untuk ikut campur. Tentu saja, mungkin anak itu sudah lama pindah. Setelah berbincang sebentar dengan Eren, klien memutuskan pergi ke ruang tembak bawah tanah, membiasakan diri dengan revolver gratisnya menggunakan peluru biasa. Saat itu, dua orang yang dikenalnya masuk ke dalam ruangan. Salah satunya adalah anggota Dewan Nasional Polusi Udara, sekaligus pemegang saham perusahaan Koim, Nyonya Mary, dan yang lainnya adalah pemilik rumah sewanya, Stellyn Summer. Mereka berdua mengenakan rok yang ringan, membuat mereka tampak lebih muda dari biasanya. Sesuai aturan klub, setiap anggota hanya boleh membawa satu orang tambahan. Karena itu, pelayan dan pengawal Mary menunggu di ruang resepsi. Klien menyapa mereka dengan sopan dan berkata dengan ramah, "Nyonya-nyonya, kalian berdua tampak secantik biasanya hari ini, namun ada keindahan yang berbeda dari biasanya." Karena belakangan ini sering bergaul dengan banyak tokoh penting, Mary tersenyum dan berkata, "Roselle pernah mengatakan bahwa olahraga adalah kebutuhan hidup, sedangkan Stellyn selalu di rumah, mengurus hal-hal sepele. Bahkan saat keluar, ia hanya menghadiri pesta atau menonton opera. Kesehatannya sudah tidak sebaik dulu, jadi aku membawanya ke sini untuk bermain tenis dan squash." Dengan tulang pipi yang tinggi, Mary menoleh sekeliling dan melihat seorang anggota House of Commons, serta dua anggota parlemen lainnya dari wilayah Backlund Raya. Ia kemudian menoleh ke Stellyn dan berkata, "Aku melihat seseorang yang kukenal. Permisi, aku akan menyapanya. Kau bisa menungguku di perpustakaan." Baik. Dibandingkan dengan Mary, Stellyn jelas lebih cantik, tetapi terhadap wanita itu, ia tampak sangat hormat dan patuh. Setelah Mary pergi cukup jauh, Stellyn sedikit menegakkan dagunya, menatap klien dan bertanya, "Tuan Moriarty, sepertinya Anda sibuk belakangan ini?" "Ya, aku bekerja sama dengan banyak detektif untuk membantu polisi menyelidiki kasus pembunuhan berantai. Kami memberi kontribusi cukup besar dan mendapat imbalan yang lumayan," jawab klien dengan jujur. Stellyn menutup mulutnya dengan tangan. "Benarkah? Seperti apa wajah si pembunuh itu? Mengapa ia membunuh para wanita itu? Koran-koran sangat samar dalam memberitakannya. Maaf, aku harus mematuhi klausul kerahasiaan." Klien dengan lihai membuat alasan. "Tidak mungkin aku bisa memberitahumu bahwa pembunuh itu berbulu hitam, berekor licin berkilat, dan senang berlari dengan 4 kaki." Klien menertawakan pikirannya sendiri. Stellyn mengangguk dengan nada menyesal, lalu bertanya penasaran, "Jadi berapa banyak yang kau dapat?" "Itu dibagi ke cukup banyak orang." Klien tidak menjawab langsung. "Apakah mencapai 50 pound?" tekan Stellyn. "Ya." Klien mengangguk dengan jujur. Stellyn Summer tersenyum. "Anda menghasilkan jauh lebih banyak dari yang kubayangkan. Anda benar-benar detektif yang cakap." "Tidak, butuh waktu bertahun-tahun untuk menemukan kasus semacam itu." Klien tersenyum dan menggeleng. "Bagaimanapun juga,
Anda sudah membuktikan kemampuan Anda. Tatapan Stellin tampak berpikir ketika ia berkata, "Minggu depan, Luke dan aku akan mengadakan pesta di rumah. Aku harap Anda bisa datang." Maaf, aku agak lancang. Aku akan menyuruh pembantuku mengirim undangan. Akan ada banyak wanita lajang di pesta itu. Ayah atau ibu mereka punya pekerjaan bagus, dan penghasilan keluarga mereka lebih dari 200 pound per tahun. Beberapa juga punya pekerjaan sampingan di rumah, seperti juru ketik. Mereka semua wanita yang luar biasa. Tunggu. Ini pesta kencan buta? Nyonya Stellin sudah mengakui kemampuanku mencari uang sebagai detektif, jadi ia berniat mengenalkanku dengan gadis, tapi di matanya, apakah aku hanya pantas dengan wanita di level itu? Banyak pikiran melintas di benak Klein, tetapi setelah mempertimbangkan pentingnya menjaga hubungan baik sebagai tetangga, dan juga kerepotan menyiapkan makan malam sendiri, ia akhirnya tersenyum dan menjawab, "Kalau tidak ada halangan, aku akan datang tepat waktu." Stellin tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, Luke dan aku akan menantikan kedatanganmu." Ia pergi tanpa berkata apa-apa lagi dan masuk ke perpustakaan kecil klub, sementara Klein melanjutkan latihan menembak dan melatih kekuatan beyondernya di ruang tembak tertutup. Pukul 9 malam, Klein duduk di mejanya, menatap bulan merah tua yang perlahan menembus awan, dan menampakkan tubuh penuhnya. Kerudung merah muda yang menyerupai air perlahan menyebar, dan waktu pun berlalu menit demi menit. Saat jam menunjukkan pukul 10:15, ia mendengar suara permohonan samar yang berlapis-lapis. Klein langsung menebak bahwa itu berasal dari Nona Magician. Ia menutup tirai, memadamkan lampu, melangkah 4 kali berlawanan arah jarum jam, lalu naik atas kabut abu-abu. Di sana, ia mengulurkan tangan menyentuh bintang merah yang berdenyut, mengecil dan membesar. Dalam sekejap, sosok samar Force muncul di kursi dengan simbol pintu berlapis. Ia menghela napas lega, berdiri, lalu menunduk hormat. "Yang terhormat Tuan Full, Anda telah menyelamatkanku lagi." "Itu bukan hal yang perlu dikhawatirkan," jawab Klein dengan nada ringan dan santai. Force terdiam, lalu kembali duduk. Ia sedang memikirkan apa yang baru saja terjadi, jadi tidak mengatakan apapun. Sementara Klein tidak berinisiatif membuka pembicaraan, agar citranya tetap terjaga. Di dalam istana menjulang yang menyerupai tempat tinggal raksasa itu, keheningan segera berubah menjadi tema utama. Ketika Force tersadar, ia tiba-tiba merasa bahwa suasana ini sedikit menekan, dan membuat tidak nyaman. Selama pertemuan, masih ada Nona Justice, Tuan Ward, dan lainnya. Tak perlu khawatir akan keheningan total, tapi sekarang, hanya ada aku dan Tuan Full. Apa yang harus kulakukan? Tekanan ini menyesakkan. Aku harus bicara sesuatu. Aku tak bisa duduk diam seperti idiot. "Itu Tuan Full, beliau pasti tak peduli, tapi aku jadi gugup sekali. Rasanya seperti ketika aku pertama kali sendirian dengan atasan di hari pertama kerja." Meskipun Klein bukan seorang spektator, ia bisa dengan jelas melihat rasa gugup dan kekakuan Nona Magician. Ia tersenyum dan berkata, "Mungkin kau bisa menceritakan bagaimana kau menjadi seorang beyonder. Misalnya, bagaimana kau mendapatkan formula apprentice dan gelang itu?" Tambah Klein dalam hati, menyembunyikan niat sebenarnya. Force sedikit rileks dan mulai mengingat. Itu terjadi hampir 3 tahun lalu. Aku baru saja lulus dari sekolah kedokteran Backlund. Dengan bantuan ayahku, aku masuk ke sebuah klinik swasta yang memiliki fasilitas cukup baik. Saat itu, ayahku sudah menetap di Balam Timur. Sejak jalur laut aman ke benua selatan ditemukan, para pemuda berbakat dari kerajaan mulai menyebar ke berbagai penjuru dunia. Ayahku, seorang perwira militer berpangkat rendah, pergi ke Balam Timur demi mengejar kekayaan dan kekuasaan. Ibu dan aku ditinggalkan di Backlund, hidup seperti janda. Butuh berbulan-bulan bagi surat yang dikirim lewat kapal untuk sampai. Situasi semacam ini tidak jarang di kerajaan. Aku mengenal seorang lelaki tua yang memiliki 5 anak, tapi mereka tersebar di kepulauan, Balam Barat, Lembah Pas, dan dataran Hagenti. Mereka semua punya karier, keluarga, dan kekayaan sendiri, tapi mereka lupa bahwa ada seorang ayah yang menunggu kepulangan mereka sepanjang waktu. Ketika aku masih di sekolah tata bahasa, ibuku jatuh sakit parah.
Aku tak bisa berbuat apapun selain menatapnya mati di ranjang rumah sakit. Butuh waktu sebulan sebelum ayahku membalas suratku, memberitahuku bahwa ia telah memiliki keluarga baru dan kehidupan baru di Balam Timur. Ia memberikan semua harta miliknya di Backlund beserta sejumlah uang. Kurasa ia merasa sedikit bersalah. Sebagai penulis novelaris, Force sudah mahir dalam seni berbicara bertele-tele. Klien yang tidak sedang sibuk hanya mendengarkan dengan tenang tanpa menyela. Force menghela napas pelan, lalu melanjutkan, bagaimanapun juga, ayahku memperkenalkanku ke klinik Yosifov lewat klub veteran. Gajinya lumayan, dan aku bekerja cukup baik, tapi aku mulai cemas tentang masa depanku. Karena itu, aku rajin belajar dari dokter senior dan berhemat, sampai aku bertemu seorang nenek tua yang rutin datang untuk berobat. Ia sangat kesepian dan tak punya anak, sementara pasangannya sudah meninggal 10 tahun lalu. Aku merasa iba padanya, jadi aku sering berbicara dan menemaninya. Suatu hari, aku terkejut saat tahu bahwa ia bisa menembus dinding, dan hal itu membuka dunia baru bagiku. Nenek tua itu bilang, itu adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh suaminya. Ia menyebutkan secara samar, bahwa selama seseorang bukan anggota dari suatu keluarga tertentu, tampaknya tidak akan ada kutukan. Tak lama kemudian, ia jatuh sakit parah dan hampir meninggal. Ia bertanya padaku apakah aku ingin menjadi seperti dirinya. Aku masih muda dan penuh fantasi saat itu, jadi aku langsung setuju tanpa berpikir panjang. Ia memberiku formula itu, dan menyuruhku memperhatikan tubuhnya setelah ia mati. Lalu mengambil benda bercahaya yang akan muncul tiba-tiba. Itulah bahan utama ramuan yang ia wariskan padaku. Ia juga memberiku gelang ini, menyuruhku untuk tidak menggunakannya kecuali dalam bahaya besar, dan agar aku tidak terlalu memperhatikan bisikan di malam bulan purnama. Sayangnya, aku tetap tak bisa menghindari bahaya itu. Setelah memakainya sekali, bisikan bulan purnama justru semakin parah. Tampaknya itu adalah janda dari keluarga Abraham tertentu. Ia menggunakan pengalamannya sendiri untuk membuktikan bahwa kutukan hanya ada di garis keturunan. Klien mengangguk dalam hati. Begitu kau menjadi Beyonder urutan tinggi, bisikan itu tak akan banyak berpengaruh padamu. Aku harap begitu. Meski ia tak yakin bisa menjadi Beyonder urutan tinggi, Force percaya pada Tuan Full. Hari Senin tiba lagi. Begitu klien bangun, ia turun ke lantai bawah dan melihat selembar kertas terbuka di meja ruang tamu. Selesai. Bagus, klien langsung menghela napas lega. Pada pukul 2.45 sore, ia naik ke atas kabut abu-abu tepat waktu, untuk bersiap menghadapi pertemuan klub tarot yang baru. Pemandangan tiang-tiang batu menjulang yang menopang kubah tinggi, dan meja panjang yang tampak kuno serta berlumut, seolah telah berada di sana ratusan, bahkan mungkin lebih dari 1000 tahun, muncul di depan mata. Meskipun Audrey Hall telah melihat pemandangan ini berkali-kali, setiap kali ia tiba di atas kabut abu-abu, hatinya tetap tersentak oleh rasa takjub yang datang dari lubuk jiwanya. Dari sudut matanya, ia meneliti sekeliling dan tak melihat anggota baru. Ia lalu menatap ke atas dan membungkuk ke arah sosok yang tersembunyi dalam kabut tebal. "Selamat siang, Tuan Full." Saat ia berbicara, matanya tiba-tiba menangkap sebuah kartu dengan pola rumit, yang terletak di meja di sisi kanan Tuan Full. Kartu itu terbaring di sana dengan tenang, seolah benda biasa yang diletakkan tanpa maksud khusus. Itu kartu blasfemi, sebuah kartu blasfemi yang menyembunyikan salah satu jalur ketuhanan. Audrey segera memahami apa yang dilihatnya. Setelah Tuan Full mengangguk menanggapi sapanya, ia secara refleks melirik ke arah The Hanged Man, The Sun, dan The Magician. Ia mendapati bahwa mereka juga memperhatikan kartu yang sebelumnya tidak pernah ada itu. Namun, dari tatapan dan gerak tubuh mereka tampak jelas rasa ragu dan takjub, disertai berbagai dugaan yang tak terhindarkan. Bagaimanapun juga, sebuah kartu yang bisa diletakkan oleh sosok misterius dan agung seperti Tuan Full, jelas bukanlah benda biasa. Tapi, reaksi Tuan Ward agak aneh. Ia bahkan tak menoleh ke arah sana. Apakah ia bisa menyembunyikan pikirannya sebaik itu? Apakah dia benar-benar musuh alami bagi seorang spektator dan telepatis? Audrey dengan cepat memutuskan bahwa, selain Tuan Full, hanya dirinya yang mengetahui rahasia kartu itu. Hal itu membuatnya merasa bangga, sebuah perasaan seperti ketika ia masih kecil.
dan berbagi rahasia kecil dengan orang tuanya, sementara dua kakak laki-lakinya tak tahu apa-apa. Itu kartu blasfemi yang dibuat oleh Kaisar Rosel, harta karun yang diimpikan oleh para Beyonder di seluruh dunia mistik. Setelah The Magician, The Sand, dan lainnya memberi salam, Audrey mengangkat tangannya. Yang mulia Tuan Fool, ada sesuatu yang ingin kulaporkan padamu secara pribadi. Secara pribadi, Alger, The Hanged Man, mengernyit sedikit. Secara naluriah mencoba menebak isinya, namun tak menemukan petunjuk apapun. Derek dan yang lain juga penasaran, tetapi mereka tak memikirkannya terlalu jauh. Klein mengangguk sedikit. Boleh. Sejujurnya, ia sendiri tidak tahu apa yang ingin dilaporkan Nona Justice. Setelah menunggu 2 detik, ia memutus indera anggota lainnya dan memberi isyarat pada Justice untuk mulai berbicara. Audrey duduk dengan postur anggun dan berkata dengan tulus, Tuan Fool, setelah aku berusaha membeli formula spektator di pertemuan para Beyonder, 2 orang yang kuduga anggota alkemis psikologi telah menghubungiku melalui beberapa bangsawan. Aku berniat untuk bergabung dengan mereka, tetapi hanya jika aku bisa menjamin keselamatanku sendiri. Apa pendapat Anda? Aku menaruh perhatian besar pada hal ini. Alkemis psikologi. Dari berbagai sumber, kelompok itu tidak dianggap sebagai organisasi jahat. Saat ini, mereka tampaknya belum memiliki dewa yang mereka sembah. Tujuan utama mereka adalah meneliti dan menjelajahi pikiran, kesadaran, jiwa, dan spiritualitas manusia, lebih menyerupai kelompok ilmiah pencari pengetahuan diri. Namun bagi gereja-gereja ortodoks, hal itu tetap dianggap penistaan, karena mereka percaya bahwa jiwa setiap orang adalah milik Tuhan. Selain itu, menurut Dexter Guderian, para petinggi alkemis psikologi memiliki kecenderungan keyakinan terhadap original kreator, Tuhan yang menciptakan segalanya, dan mereka memujanya dalam bentuk pemujaan primitif. Banyak pemikiran melintas di benak Klein, sebelum akhirnya ia berkata sambil tersenyum tenang, jika kau merasa itu cocok, kau boleh bergabung. Kalau kau menemui masalah, kau bisa meminta bantuan dari klub tarot. Terima kasih atas saran Anda. Audrey langsung merasa lega. Klein berpikir sejenak lalu menambahkan dengan nada lembut dan santai, di dalam alkemis psikologi, ada orang-orang yang ditanam oleh gereja, seperti informan dari Mandated Punishers dan Nighthawks. Kau harus tahu cara menyembunyikan dirimu. Tuan Fool sungguh baik, bahkan mengingatkanku untuk berhati-hati. Audrey menundukkan sedikit matanya, tersenyum tipis, dan berkata, kelak, akan ada pula seorang informan dari klub tarot di dalam alkemis psikologi. Nona Justice, kau bahkan belum bergabung, tapi sudah berniat mengkhianati mereka. Klein diam-diam menggambar bulan merah tak kasat mata bagi para alkemis psikologi sebagai bentuk doa. Setelah selesai melaporkan hal itu, Audrey belum berniat mengakhiri pembicaraan. Ia berkata lagi, Tuan Fool, aku sudah menghafal 2 halaman lagi dari catatan harian Rosel. Itulah alasan lain mengapa ia meminta percakapan pribadi. Jika ia memunculkan catatan itu di hadapan The Magician, Force, pada pertemuan umum, ia tahu Force pasti akan segera datang meminjam catatan-catatan Rosel yang pernah ia beli. Dan kalau itu terjadi, Dewi Evernight pasti tahu bahwa Tuan Fool telah membaca semuanya. Aku lupa melakukannya waktu itu. Dalam 2 hari ini, aku akan memberitahu Force bahwa catatan Rosel yang kubeli telah dirobek Susi. Ya, dirobek menjadi potongan-potongan yang tak bisa dipulihkan. Maaf Susi. Klein mengetuk tepi meja perunggu panjang itu dengan lembut, menandakan persetujuannya, dan membantu Nona Justice memunculkan 2 lembar catatan harian. Begitu 2 halaman itu muncul di tangannya, Klein menatap dan senyum di wajahnya perlahan mengeras. Baris pertama berbunyi, tanggal 6 Maret. Sial, aku hampir sembelit karena makanan di sini. Ini catatan yang kulihat di pameran peringatan Rosel. Klein menyembunyikan ekspresinya dan membuka halaman kedua. Isinya masih berupa keluhan dan pengalaman awal Rosel. Setelah berpindah dunia, tak ada nilai praktisnya sama sekali. Ia tetap tersenyum tenang. Apakah kau ingin menebusnya dengan memotong pembayaran yang belum kau selesaikan? Atau ingin menukarnya dengan sesuatu yang lain? Tanpa ragu, Audrey berkata, Tuan Fool, aku ingin tahu, jalur keilahian apa yang diwakili oleh kartu blasfemi itu?
Kau benar-benar memperlakukan uang seperti debu? Klein hanya tersenyum dan menjawab, itu adalah kartu Black Emperor. Urutan 9-nya adalah pengacara. Jadi itu artinya. Audrey merasa sangat puas dengan jawabannya. Setelah percakapan pribadi berakhir, The Magician Force menatap penuh semangat ke arah The World di ujung meja. Tuan World, aku akan berusaha mendapatkan sebuah benda mistik atau senjata Beyonder yang kuat di domain matahari. Apa yang kalian bicarakan secara pribadi? Tanya Audrey heran. Ia cukup akrab dengan Force, tapi tidak tahu perjanjian mereka. Force menghela napas. Tuan World telah membantuku menemukan formula Trick Master. Tuan World benar-benar ahli menemukan formula. Apakah dia punya jaringan luas di bidang ini? Audrey berpikir penuh rasa kagum. The Hanged Man, Alga, menyembunyikan ekspresi seriusnya dan kembali menilai The World, meningkatkan penilaiannya terhadap pria itu. Sementara Derek memandang penuh harap. Ia berharap bahwa setelah berhasil mencerna ramuan Light Suppliant, Tuan World bisa dengan mudah menemukan formula urutan 7, Solar High Priest. The World tertawa pelan menghadapi tatapan mereka semua. Nona Magician, sebelum kau membelinya, sebaiknya kau mengucapkan nama kehormatan Tuan Full dan memohon agar beliau menyampaikan informasi yang relevan kepadaku. Ya, aku sudah meminta izin pada Tuan Full, dan beliau telah menyetujui untuk membantu kita. Jika aku tidak puas dengan benda yang kau pilih, mungkin aku akan mempertimbangkan permintaan lain. Klein kini memiliki 3 pilihan benda di domain matahari, dan ia berencana membandingkan sebelum menentukan. Salah satunya adalah bros yang disebutkan oleh Tuan Tua Eye of Wisdom, yang memiliki kemampuan memurnikan, mengusir roh jahat, dan memberi pemakainya sebagian kemampuan sihir domain matahari. Namun efek negatifnya, si pemakai tak akan pernah merasa sejuk, selalu terjebak dalam hawa panas, dan mudah tersulut emosi. Klein menilai benda itu cukup, tapi harganya bisa mencapai 2.000 pound, terlalu mahal, bahkan setelah menjual formula Briber. Maka ia memutuskan menunggu. Jika Nona Magician dan wanita dengan dukungan seorang artisan tak menemukan sesuatu yang lebih baik, ia akan menjual formula itu dan membeli bros tersebut. Baiklah, aku akan memberimu informasinya paling lambat besok, kata Force. Setelah itu, Algier berbicara dengan nada yang sudah ia siapkan sejak awal. Aku baru saja menerima misi penyelidikan. Mungkin kalian punya petunjuk. Dalam 2-3 tahun terakhir, banyak suku asli di benua selatan dijarah, dan seluruh penduduknya diculik. Di berbagai koloni, di pulau-pulau, beberapa budak juga menghilang secara misterius. Hal seperti ini sudah lama tak terjadi, sejak negara-negara benua utara menghapus perdagangan budak. Apakah kalian mendengar sesuatu yang berkaitan dengan ini? Ia menyapu pandangannya ke arah Justice, The Magician, dan The World, tidak kepada The Sun. Bagaimana mungkin bocah yang terjebak di kota perak, dalam tanah yang diterlantarkan dewa, tahu apapun tentang dunia luar? Audrey mengingat kembali percakapan di pesta-pesta bangsawan, tapi setelah berpikir lama, ia menggeleng. Tidak, aku belum pernah mendengar hal semacam itu. The Magician dan The World juga menggeleng. Apakah ini berarti perdagangan budak di pasar gelap kembali marak? Tapi untuk apa mereka membutuhkan begitu banyak budak? Klein berpikir dalam hati, melihat tak ada yang bisa memberi petunjuk, dan Tuan Full sama sekali tak menanggapi. Algier melanjutkan dengan wajah tenang, kalian bisa mencoba mencari formula untuk Wind Blast. Aku akan memberikan imbalan yang memuaskan. Formula Wind Blast berarti dia hampir menyelesaikan pencernaan ramuan Seafarer. Klein mengaktifkan Spirit Vision dan melihat The Hanged Man. Benar saja, lapisan luarnya bukan hanya biru laut, tapi juga bergelombang lembut, tanda kemajuan signifikan. Kalau dihitung, butuh waktu sekitar 4 bulan baginya untuk mencerna ramuan Seafarer. Dia memang sering di laut, pikir Audrey. Force memperhatikan hal lain. Tuan Hanged Man kemungkinan besar sudah mencapai urutan 7. Seorang Beyonder tingkat menengah, gumamnya dalam hati. Setelah The Hanged Man selesai berbicara, Derek mengangkat tangannya sedikit gugup. Aku baru saja mendapat tugas. Aku akan pergi ke kuil setengah hancur, yang pernah kusebutkan sebelumnya. Ya, yang berkaitan dengan Fallen Creator. Pemimpin misi ini adalah penatua Shepherd Lovia. Apa kalian punya saran? Saran? Sebaiknya kau menjauh sejauh mungkin.
Begitulah jawaban yang langsung muncul di benak Klein, begitu mendengar pertanyaan The Sun. Namun, demi menjaga citra The Fool, dan melihat pendapat anggota lain, ia memilih diam, dan tidak mengendalikan The World untuk berbicara. Setelah beberapa saat hening, Algir menoleh ke arah The Sun. Dengan suara tenang dan lembut, ia berkata, "Kau memberikan terlalu sedikit informasi, jadi sulit bagi kami untuk memberi saran yang berguna. Satu-satunya hal yang kami ketahui tentang kuil setengah hancur itu, hanyalah keberadaan True Creator, atau dengan kata lain, patung unik Fallen Creator. Kami tidak tahu apa lagi yang ada di sana, jadi wajar jika kami tak bisa menganalisis situasinya lebih jauh. Fallen Creator ternyata memang True Creator. Jadi di kota perak tempat The Sun tinggal, ada juga kepercayaan pada True Creator. Bahkan sampai membangun kuil." The Magician, Force, mendengarkan dengan penuh minat. Hampir saja ingin mencatatnya. Sementara itu, Justice, Audrey, menunggu dengan antusias agar The Sun menggambarkan kuil aneh itu. Derek mengangguk, matanya menatap ke atas beberapa detik sebelum ia melanjutkan. Selain patung itu, ada juga banyak mural yang tidak lengkap, dengan roh-roh jahat yang menakutkan berkeliaran di sekitarnya. Tapi mereka sudah disingkirkan oleh tim eksplorasi, yang dipimpin 2 tetua dari Dewan 6 anggota. Aku sendiri belum melihat mural-mural itu langsung. Konon, mural itu mencatat ramalan tentang akhir zaman, tentang bagaimana Fallen Creator akan menyelamatkan para pengikutnya, dan ritual berdarah yang menyertainya. Di sudut salah satu mural, ada beberapa huruf aneh yang tampak seperti turunan dari bahasa Jotun. Setelah diterjemahkan, beberapa tetua percaya bahwa artinya adalah Rose Redemption. Itu mungkin nama sandi pembuat mural aslinya, atau nama organisasi yang membangun kuil dan kota itu. Menurut penilaian kepala, mural-mural itu berusia setidaknya 1000 tahun. 1000 tahun yang kumaksud adalah yang kalian pahami. Tapi aku tidak sepenuhnya yakin. Di kota Perak, kami menggunakan frekuensi petir untuk menandai hari. Saat petir mereda, itu dianggap malam, dan saat petir banyak, itulah siang. 1 siklus dihitung sebagai 1 hari. 4 musim hanya ada dalam buku, jadi kami tak tahu jumlah hari yang pasti. Hanya kepala yang bisa memastikan hal itu. Mendengar kisah The Sun, Force merasa seperti sedang mendengar dongeng. Sebuah kota tanpa matahari, tanpa bulan merah, tanpa siang malam atau pergantian musim, kedengarannya sungguh tidak nyata. Hanya dongeng atau novel yang berani menggambarkan hal seperti itu. Dan penulisnya pasti sedang mabuk ganja serta gila total ketika menciptakan kota seperti itu. Begitulah pikiran pertama Force setelah keterkejutannya. Aku ingin menjadikan kota Perak sebagai inspirasi novel. Namun, ia segera mengurungkan niat itu, karena ia tak tahu apa sebenarnya makna dari kota Perak. Mungkin saja itu rahasia besar, yang disembunyikan bersama oleh 7 gereja. Ia takut jika novelnya diterbitkan, maka para Nighthawk akan datang mengetuk pintunya, menuduhnya, karena mengumpulkan koin tembaga dari meteran gas. Jadi, begitulah lingkungan di kota Perak. The Sun juga sering menyebut monster yang bersembunyi di kedalaman kegelapan. Sayang sekali, aku baru urutan 8. Kalau tidak, aku pasti ingin meminta Tuan Fool mengirimku ke sana untuk berpetualang. Tidak Audrey, kau bukan gadis polos lagi. Kau harus tahu betapa berbahayanya hal itu. Justice Audrey berganti antara membiarkan pikirannya melayang dan melakukan refleksi diri. Setidaknya 1000 tahun, Aurora Order belum berdiri lebih dari 3 abad. Bahkan mungkin belum 2 abad. Jadi, tak mungkin mereka yang membangunnya. Mungkin kepercayaan pada True Creator sudah muncul sejak zaman kelima, atau bahkan keempat. Tapi organisasi yang memujanya kala itu bukanlah Aurora Order. Dalam 1000 hingga 2000 tahun terakhir, 7 gereja ortodoks menekan mereka, menghancurkan mereka berulang kali, dan akhirnya mereka bangkit kembali sebagai Aurora Order. Klein menahan spekulasi itu dalam hati, menjaga postur duduknya tetap tenang. Derek berhenti sejenak sebelum melanjutkan, pembersihan awal terhadap monster-monster di reruntuhan kota, dan kuil setengah hancur sudah dilakukan. Misi kami kali ini adalah menjelajahi bagian bawah tanah kuil itu. Apakah kalian punya saran? Berdasarkan pemahaman kalian tentang Fallen Creator, apa yang harus kuwaspadai?
Saranku? Alger menjawab hampir tanpa ragu. Saranku, jangan pergi sama sekali. Fallen Creator adalah dewa jahat sejati. Bahkan jika kuilnya sudah hancur, masih mungkin tersisa bahaya abnormal yang tak mudah dideteksi. Kalau yang memimpin timmu salah satu tetua lain dari Dewan 6 anggota, tak masalah jika kau tetap ingin pergi, hanya berisiko. Tapi tadi kau bilang orang yang bertanggung jawab adalah Shepherd Lovia, dan True Creator adalah dewa tertinggi dari jalur Beyonder itu. Jadi, jangan pergi, apapun alasannya. Tegas Alger. Sama seperti saranku, tapi kau bahkan tak butuh penjelasan The Sun untuk sampai pada kesimpulan itu. Aku paham. The Hanged Man, kau sengaja melakukannya agar bisa tahu kondisi kuil tanpa membayar apapun. Benar-benar memanfaatkan anak kecil. Klein, yang duduk di ujung meja, perlahan menyentuh dahinya dengan tangan. The Sun terdiam beberapa saat sebelum berkata dengan canggung, tapi misinya wajib. The Hanged Man terkekeh, tak ada yang benar-benar wajib. Kau masih akan ikut patroli sebelum misi itu kan? Cari kesempatan, dan biarkan dirimu terluka oleh monster. Sengaja. Tingkatkan sedikit, tapi jangan parah. Kau bisa meniru kasus-kasus sebelumnya di Kota Perak. Mendengar itu, Audrey membaca pesan tersirat dari tatapan dan gerak tubuh The Sun. Itu bisa dilakukan? Setelah kebingungan sesaat, Derek mengerutkan kening. Tapi aku tidak punya jadwal patroli dalam waktu dekat. Alger menyeringai tipis. Kau selalu bisa berpura-pura hampir kehilangan kendali. Tidak. Lebih tepatnya, dorong dirimu sampai di ambang kehilangan kendali. Dalam kondisi seperti itu, aku yakin para tetua Kota Perak tak akan membawa beban berbahaya dalam misi eksplorasi, bukan? Ada caranya, cukup biarkan spiritualitasmu kosong selama 2 hari. Kau akan mulai mendengar halusinasi dan menunjukkan tanda-tanda kehilangan kendali. Jika kemudian kau berhenti menekan diri, kondisimu akan membaik dalam seminggu, dan kau takkan benar-benar kehilangan kendali. Tentu saja, Kota Perak pasti punya cara untuk menyembuhkan mereka yang menunjukkan tanda-tanda kehilangan kendali. Pemulihanmu pasti cepat, jadi perhitungkan waktunya dengan tepat. Mulailah 2-3 hari sebelum berangkat. Derek tertegun lama, lalu bergumam pelan, benar juga? Mereka yang menunjukkan tanda-tanda kehilangan kendali akan dikurung di bawah menara dan dirawat dengan obat, ritual, serta benda mistik. Kalau tidak parah, cukup dengan obat. Syih, anak jujur dan polos dirusak begitu saja oleh seekor rubah tua. Tapi The Hanged Man, dari mana kau tahu cara memancing diri sampai di ambang kehilangan kendali? Kalau kau sering memakai cara itu, kau bisa benar-benar kehilangan kendali suatu hari nanti. Klein menghela napas dalam hati. Audrey tertegun mendengarnya, ia merasa seperti baru saja mendapat pelajaran berharga. Melihat The Sun masih ragu-ragu, seolah enggan berbohong pada para tetua Kota Perak, Alger perlahan bertanya, apakah para tetua lain tahu bahwa Fallen Creator menguasai jalur Shepherd? Mereka tidak tahu. Derek menggeleng jujur. Alger bertanya lagi, apakah mungkin Shepherd Lovia akan membahayakan Kota Perak? Jawab ya atau tidak saja. Ya, Derek akhirnya tak bisa membohongi dirinya. Alger tersenyum tipis. Jadi, hanya kau yang tahu hal ini, dan kau belum menemukan cara memperingatkan para tetua lain, benar? Ya, wajah Derek tampak semakin berat. Alger mengubah posisi duduknya, bersandar santai. Misi ini sangat berisiko, kau tahu itu. Kalau kau mati di kuil setengah hancur itu, siapa yang akan mengungkap kebusukan Shepherd Lovia? Siapa yang akan menyelamatkan Kota Perak dari krisis ini? Fallen Creator adalah dewa jahat sejati. Kau tidak berpura-pura kehilangan kendali atau berbohong demi kepentingan pribadi. Kau melakukannya demi menyelamatkan Kota Perak. Bandingkan dengan kehormatanmu, mana yang lebih penting? Derek menggertakkan giginya dan mengangguk tegas. Aku mengerti. Terima kasih, The Hanged Man. Audrey dan Force hampir menepuk wajah mereka sendiri. Benar-benar anak yang mudah ditipu. Tapi bagus juga. Setidaknya anggota klub tarot tidak akan berkurang dalam waktu dekat. Klein menghela napas diam-diam dan mengendalikan The Word untuk berkata, aku punya satu pertanyaan untuk Tuan San. Mungkin ini melibatkan transaksi. Karena itu, aku meminta komunikasi pribadi. Klein segera beralih kembali ke dirinya dan mengangguk datar. Silakan. Setelah yang lain disaring,
The World menatap The Sun dan bertanya, apakah kota perak memiliki cara untuk menghapus korupsi mental dari ciri Beyonder yang terkontaminasi dewa jahat? Ini adalah pertanyaan yang sebenarnya sudah lama ingin klien tanyakan. Tetapi karena takut menarik perhatian pada Tuan Full, ia menahan diri. Baru kali ini, terinspirasi oleh Justice, ia memutuskan untuk berbicara secara pribadi. Kami belum pernah berhadapan langsung dengan dewa jahat, jawab Derek dengan tulus. Kami hanya bisa memisahkan korupsi mental dari ciri Beyonder milik seorang rampager. Itu dia. Ini mungkin bisa berhasil. Lagi pula aku punya kabut abu-abu. Klein menahan kegembiraannya dan membuat The World berkata dengan suara parau, apa yang kau butuhkan sebagai imbalan? Itu bukan soal imbalan. The Sun menggeleng. Metode dan pengetahuan terkait hanya bisa diakses jika aku sudah menjadi kapten patroli atau bahkan prajurit kuat seperti kapten tim eksplorasi. Yang pertama setara dengan urutan 7, yang kedua setidaknya urutan 6. Klein menghela napas lega, lalu membuat The World berkata, aku berharap kau bisa segera mendapatkan kualifikasi itu. Setelah komunikasi pribadi antara The World dan The Sun, pertemuan tarot pun memasuki sesi diskusi bebas. Audrey dengan antusias menanyakan tentang pemandangan unik di lautan dan kejadian aneh yang pernah terjadi di sana, sementara Alger menjawab dengan penjelasan terpilih berdasarkan pengetahuannya. Force hanya duduk diam mendengarkan, terinspirasi untuk menulis novel tentang seorang raja bajak laut, kisah tentang bagaimana ia menangkap seorang penumpang wanita, dan menjalin hubungan cinta yang kompleks dengannya, sebuah fantasi yang hidup berdampingan dengan realitas. Derek hanya bisa membayangkan bagaimana rupa lautan itu, berdasarkan lukisan-lukisan di kota perak dan deskripsi dalam buku-buku. Akhirnya, Klein, yang spiritualitasnya perlahan terkuras, mengumumkan berakhirnya pertemuan tarot. Setelah itu, ia segera kembali ke dunia nyata, dan menebus kelelahan itu dengan tidur sejenak. Pukul 7:30 malam, di Empress Borough, di dalam rumah seorang bangsawan, Force mengenakan jubah berkerudung. Setelah sekian lama, ia kembali menghadiri pertemuan yang diadakan oleh Tuan A. Ia duduk diam di sudut ruangan, dan sambil berpura-pura menatap sekeliling dengan santai, ia menyadari bahwa Tuan A, yang duduk sendirian di sofa, tampak agak berbeda dari sebelumnya. Perbedaannya bukan pada penampilan atau sikap, karena wajahnya sama sekali tersembunyi di balik bayangan tudung, sehingga sulit untuk dikenali. Namun, ada sesuatu yang bisa ia rasakan secara naluriah. Tuan A tidak lagi seindah dan setenang dulu, tidak lagi memandang orang lain dengan sikap congkak seperti biasanya. Kini ia tampak menahan sesuatu, seolah berjuang mati-matian untuk mengendalikan sesuatu. Ia terasa jauh lebih berbahaya. Jika dulu Tuan A adalah gunung, maka kini ia seperti ular yang melingkar, menjulurkan lidahnya dengan buas. Penulis terkenal Force tiba-tiba merasa bersyukur, karena tidak mengajak Sio kali ini. Ia harus merahasiakan urusannya dengan klub tarot, dan menyembunyikan fakta bahwa ia sedang mencari sesuatu di jalur matahari. Dengan begitu, bahkan jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, ia akan lebih mudah melarikan diri. Ia memutar gelangnya yang kini hanya tersisa 2 batu. Ia tidak terburu-buru menulis permintaan di kertas, yang akan diserahkan kepada pelayan. Sebaliknya, ia memilih untuk mengamati dulu dengan sabar. Bukan karena ia berhati-hati secara alami, melainkan karena pelajaran masa lalu telah menanamkan kewaspadaan mendalam dalam dirinya. 2 batu yang tersisa di gelangnya adalah bukti nyata akan hal itu. Setelah menunggu lebih dari 10 menit, akhirnya ia mengambil selembar kertas dan pena di depannya, lalu menulis dengan tulisan yang sengaja dibuat miring dan terdistorsi. Ingin membeli benda mistik atau senjata Beyonder kuat di jalur matahari. Setelah menyerahkan catatan itu kepada pelayan, Force kembali menatap sekeliling, namun ia tak menemukan lagi penganut Eternal Blazing Sun. Orang yang dulu membantunya dalam ritual pemurnian dan pengusiran roh jahat, di antara sosok-sosok bertopeng di ruangan itu. Pertukaran pun berlangsung saat para pelayan berlalu lalang. Seluruh aula tetap hening dan teratur. Di tengah-tengah pertemuan, permintaan Force akhirnya ditambahkan kedua papan tulis besar di bagian depan ruangan. Tak lama kemudian, ia menerima balasan dari pelayan.
Secarik kertas putih kecil dipenuhi tulisan rapat-rapat. Benda mistik, cincin Band of Light. Pemakainya akan menjadi utusan cahaya, pelayan matahari. Mereka akan kebal terhadap berbagai penyakit dan memiliki kekuatan suci. Pemakainya dapat memanggil cahaya menyilaukan dan menggunakan beberapa mantra di jalur matahari. Ia dapat memurnikan semua roh mati dalam radius 50 meter. Musuh alami makhluk-makhluk tersebut. Jika pemakainya diakui oleh cincin itu, ia akan diperkuat. Jika tidak, ia akan dilemahkan. Satu-satunya masalah, jika digunakan terlalu sering, pemakai akan perlahan menjadi penganut Eternal Blazing Sun, dan dari lubuk hatinya akan membela doktrin serta memuji matahari. Jika kau ingin memilikinya, bayarlah 9.000 pound tunai sekaligus. Aku bisa menunggu sampai kau mengumpulkannya. 9.000 pound? Mulut Force terbuka lebar, seolah orang itu hendak merampoknya. Jumlah sebesar itu adalah kekayaan luar biasa. Bahkan jika ia meminjam dari banyak orang, ia tetap tidak akan mampu mengumpulkannya. Selama ini, bahkan dengan uang muka dari misi pembunuhan terhadap Duta Besar Intis, total uang yang pernah ia lihat tidak pernah mencapai angka tersebut. Seseorang yang memiliki 9.000 pound tunai bisa dianggap jutawan, bahkan di Backlund. Meskipun aku tahu benda mistik itu mahal, tapi tidak kusangka semahal ini. Apa dia berencana berhenti datang ke pertemuan Beyonder, begitu dapat uang sebanyak itu dan menikmati hidup dengan damai? Untuk sesaat, Force bahkan tak berani menjawab penjual itu. Ia berpura-pura tak terjadi apa-apa, dan menunggu hampir 10 menit. Namun karena tak ada tawaran tambahan atau barang lain yang lebih murah, ia berdiri dan pergi ke kamar mandi. Setelah memastikan tak ada orang di sekitar, ia menutup pintu dan duduk di atas kloset. Ia melafalkan nama kehormatan Tuan Full, menceritakan kejadian barusan dalam doa, dan memohon agar pesannya disampaikan kepada The World. Klein, yang mendengar suara berlapis dari atas kabut abu-abu, segera naik ke atas kabut dan memahami situasinya. 9.000 pound? Gumamnya dengan wajah yang sedikit menegang. Setelah menghitung secara kasar berapa banyak uang yang bisa ia kumpulkan dalam waktu singkat, ia menghela napas, memanggil sosok palsu The World, dan mengendalikannya untuk memberikan jawaban. Efek negatif benda mistik itu terlalu serius. Aku tidak ingin menjadi penganut matahari. Kau tak perlu mengurus ini lagi. Kita akan bertransaksi dengan uang tunai saja. Bayar 450 pound, dan kau akan mendapatkan formula Trickmaster. Begitu selesai berbicara, ia segera memutus sambungan itu. Sambil melihat The World yang menghilang, Klein mengusap dahinya dan bergumam pelan, "Berikutnya, aku harus melihat benda apa saja yang bisa dikumpulkan si wanita barbar itu. Kalau tidak, aku hanya bisa membeli bros itu dari Eye of Wisdom." Di kamar mandi, Force menghela napas lega. Ia menyatakan bahwa ia akan segera melakukan ritual persembahan setelah kembali ke rumah. Sayang sekali aku belum tahu formulanya. Kalau saja tahu, aku bisa sekalian mencari bahan Beyonder yang kubutuhkan. Ia kembali ke aula dan memperhatikan informasi di 2 papan tulis hitam di depan. Ia tidak menanggapi catatan sebelumnya, apalagi menawar. Bahkan jika penjual itu menurunkan harga 1.000 pound, ia tetap takkan sanggup membelinya, dan ia yakin Tuan World juga tak bisa. Ia bertahan sampai akhir pertemuan, dan karena perubahan pada Tuan A, ia tidak berlama-lama atau berbicara dengan siapapun. Ia segera meninggalkan rumah itu. Lebih dari 10 menit kemudian, pertemuan pun benar-benar berakhir, menyisakan Tuan A dan para pelayannya. Perlahan, Tuan A berdiri dan berjalan menuruni tangga menuju ruang bawah tanah. Tiba-tiba lututnya melemas, dan ia jatuh terguling menuruni beberapa anak tangga. Ia tergeletak di lantai, dan bayangan di bawah tubuhnya perlahan berubah menjadi merah darah. Daging dan darahnya meleleh, bercampur ke dalam bayangan itu, membentuk sosok baru, makhluk tanpa kulit yang tampak seperti monster, terpisah dari tubuhnya sendiri. Napas Tuan A perlahan kembali normal, tubuhnya yang menegang mulai rileks. Darah dan daging yang terpisah tadi, perlahan mengalir kembali ke dalam tubuhnya. Segalanya kembali seperti semula. Tuan A merangkak maju dan berlutut di ruang bawah tanah, sekali lagi mengaku dosa dengan suara tersendat-sendat. Ia menyesali kelalaiannya. Karena tidak cukup waspada,
hingga menyebabkan kegagalan turunnya sang Tuhan. Kota perak, rumah Derek Berg. Ia mondar-mandir di sekitar meja, tak mampu mengambil keputusan. Akalnya berkata bahwa saran Tuan Hangman adalah yang terbaik, tapi wajah rekan-rekannya di misi itu terus terlintas dalam pikirannya. Ia merasa seolah mengkhianati mereka dengan berpura-pura kehilangan kendali. Apakah tak ada cara untuk menyelamatkan mereka? Haruskah aku menemui kepala suku dan memberitahunya bahwa kuil setengah runtuh itu milik Fallen Creator, seorang dewa jahat yang menguasai jalur Shepherd? Tapi bagaimana aku menjelaskan dari mana aku tahu hal itu? Dalam pandangan mereka, Tuan Fu akan sama saja seperti dewa jahat. Derek mencengkeram rambutnya dengan frustrasi. Kapak badai terletak di tempat yang mudah dijangkau. Setiap kali kilat menyambar di luar jendela, benda itu memantulkan cahaya samar. Tiba-tiba, Derek berhenti dan menatap keluar jendela, menembus kegelapan dan langit yang kelam. Ia seolah kembali melihat keadaan orang tuanya sebelum mereka meninggal, dan merasakan kembali rasa sakit saat ia menusukkan pedangnya waktu itu. Tak ada waktu. Aku harus bersiap agar tidak dicurigai, saat kelak menemukan bahwa dewa itu adalah Fallen Creator. Dengan wajah tegang, ia menggertakkan gigi dan bergumam pada dirinya sendiri. Lalu, ia meninggalkan jendela dan kembali ke meja, mulai berlatih kekuatan Beyonder milik Light Suppliant untuk menguras spiritualitasnya secepat mungkin. Di villa mewah keluarga Hall. Di sebuah studio seni, Audrey sedang santai mengoleskan cat minyak di atas kanvas, ketika terdengar ketukan pintu yang ritmis. Saat pelayannya, Annie, membukakan pintu, ia melihat ibunya, Countess Caitlin. Meski wanita itu hampir berusia 50 tahun, penampilannya masih tampak seperti di awal usia 30-an. Rambut pirang, mata hijau, dan wajah cantik anggun yang mampu menarik perhatian para pria. "Bu, ada apa?" tanya Audrey sambil meletakkan alat lukisnya dan berdiri, sedikit bingung. Sang Countess menatap putrinya, yang kini bahkan lebih cantik dari dirinya di masa muda, dan tersenyum lembut. "Aku baru pulang dari jamuan makan malam. Lady Della bilang, kau sangat tertarik dengan psikologi, dan ingin mencari tutor. Benar begitu? Tapi aku belum memutuskan siapa," jawab Audrey dengan nada ragu yang dibuat-buat. Seperti biasanya, sang Countess tentu bisa membaca pikiran putrinya. Ia tersenyum dan berkata, "Dia merekomendasikan seorang psikiater bernama Escalante. Jika kau tidak keberatan, aku akan mengundangnya untuk membimbingmu 2 kali seminggu. Bagaimana?" "Terserah ibu," senyum Audrey merekah perlahan. "Ibu, kemarilah. Aku butuh model cantik untuk lukisanku." Selasa pagi, Klein memastikan lewat Backlund Morning Post bahwa pertemuan Eye of Wisdom akan diadakan besok malam. Ia merasa lega karena tak perlu khawatir lagi, tidak sempat mendapatkan barang-barang yang dibutuhkan Nona Sharon untuk serangan mereka. Untuk merayakan kabar baik itu, ia memutuskan mengambil cuti sehari di klub Quelak. Lapangan tembak bawah tanah klub Quelak. Setelah selesai menembak, Klein dengan cermat membersihkan revolver gratisnya dan menyesuaikan rasio peluru pemurni, peluru pemburu iblis, serta peluru pengusir setan menjadi 3:1:1. Ia mengembuskan napas, menyimpan revolvernya, merapikan mantel, lalu berjalan perlahan menuju aula di lantai 1. Ia sudah mendengar dari pelayan bahwa hidangan terbatas hari ini adalah ikan tulang naga goreng. Begitu memasuki kantin prasmanan, Klein melihat seorang kenalan, Talim Dumont, guru berkuda dari keluarga bangsawan miskin, dengan rambut coklat pendek ikal. Pria itu sedang makan siang dengan pandangan kosong. Klein membawa piringnya, duduk, dan menyapanya. Talim menoleh, bibirnya bergetar beberapa kali, dan setelah 3 atau 4 detik terdiam, akhirnya ia membuka mulut dan bergumam, "Sherlock, apakah kau tahu orang-orang langka yang punya kemampuan aneh dan sangat kuat?" "Ya, orang di hadapanmu ini salah satunya." Alis Klein sedikit bergerak. Ia tidak memberikan jawaban langsung. "Apa yang ingin kau lakukan?" Talim membuka mulut tapi tak berkata apa-apa. Dengan wajah serius, ia berpikir sejenak sebelum akhirnya memaksakan senyum dan berkata, "Tidak apa-apa. Aku cuma bertanya karena penasaran."
Dulu dia bertanya apa yang harus dilakukan kalau jatuh cinta pada seseorang yang seharusnya tak boleh dicintai. Dan sekarang dia bertanya, apakah aku tahu orang dengan kemampuan aneh? Apakah dia berencana menyingkirkan orang itu dan memutuskan delusi temannya? Siapa yang sampai layak dipertaruhkan seperti itu? Menyewa pembunuh sama saja dengan melakukan pembunuhan. Klein bergumam dalam hati, memotong sepotong ikan tanpa duri halus, dan memasukkannya ke mulut. Talin menarik napas, cepat menghabiskan makanannya, dan mengelap mulut dengan serbet. Ia tampak kembali normal, dan berkata sambil tersenyum, Mike ingin menyewamu beberapa hari sebagai pengawalnya. Mike Joseph, reporter dari Daily Observer? Aku ingat penampilannya di Golden Rose cukup mengesankan. Klein terkekeh. Apa yang ingin dilakukan Mike sekarang? Talin mengangkat kedua tangan. Aku tidak tahu pasti. Dia hanya menyebutkan sekilas. Sepertinya ada hubungannya dengan wawancara. Dia bilang akan menemuimu lusa. Semoga kau punya waktu untuk menerima tugas ini. Aku belum bisa memastikan. Klein, yang belum tahu rinciannya, tak memberikan jawaban pasti. Pada saat itu, ia mendengar serangkaian permohonan samar dari seorang wanita. Nona Magician, apakah dia bersiap mengorbankan uang demi mendapatkan formula itu? Klein mempercepat makannya, menghabiskan sisa hidangan, lalu meneguk teh hitamnya. Ia pergi ke meja resepsionis dan meminta pelayan membuka sebuah ruang istirahat untuknya. Setelah menyegel ruangan dengan dinding spiritual, ia naik ke atas kabut abu-abu dan mendapati bahwa dugaannya benar. Nona Magician sedang meminta izin untuk melakukan ritual pengorbanan. Alasan keterlambatannya adalah karena dia hanya memiliki 370 pound dan harus pergi ke bank untuk menarik sebagian tabungannya. Setelah serangkaian persiapan, ia melihat 450 pound menghilang ke dalam pintu ilusi, dan sebuah formula baru muncul di pikirannya. Urutan 8. Trickmaster. Bahan utama, kantung perut pemakan arwah, 20 ml darah ikan todak laut dalam. Bahan tambahan, 5 ml minyak esensial dari kayu hornbeam, 10 gram bubuk rumput stringgrass, sekuntum bunga red chestnut mekar, 80 ml air murni. Akhirnya aku mendapatkannya. Setelah bertahun-tahun, Force mondar-mandir tak bisa menahan rasa girang dan bangganya. Namun karena masih merasa was-was, ia mengambil pena dan selembar kertas, mencatat formula itu agar tak lupa, dan harus menyusahkan Tuan Fu lagi. Kalau aku tidak menemukan orang yang tidak tahu harga pasaran, bahan utamanya saja minimal 300 pound, dan aku hanya punya 430 pound tersisa. Aku harus berusaha keras mencari uang lagi. Aku akan menulis buku baru. Force tiba-tiba merasa penuh motivasi. Ia tak lagi seperti dirinya yang dulu, si penunda ulung. 5 menit sebelum pukul 8 di malam Rabu, membawa semua tabungannya, Klein memasuki rumah tempat pertemuan yang diadakan oleh Eye of Wisdom. Ia mengenakan jubah hitam, menutupi wajahnya dengan tudung, dan memakai topeng besi. 1.674 pound tunai dan 5 koin emas. Ini adalah puncak kekayaanku yang baru. Entah berapa yang tersisa setelah pertemuan ini. Klein memasuki ruang tamu dan memeriksa sekitar dengan bantuan cahaya lilin yang berkelap-kelip. Si apoteker tidak datang. Apakah dia sedang sibuk dengan sesuatu? Klein sedikit mengerutkan kening dan duduk di tempat yang sama seperti sebelumnya. Beberapa menit kemudian, Eye of Wisdom menepuk tangan dan berkata, "Baiklah, mari kita mulai." Sebelum ia selesai berbicara, seseorang yang tak sabar sudah bicara lebih dulu. Itu adalah wanita berjubah tebal, yang tampaknya memiliki seorang artisan sebagai pendukungnya. Ia menahan suaranya dan bertanya, "Apakah teman yang ingin menjual formula Briber terakhir kali ada di sini?" "Ada," jawab Klein singkat. Wanita itu menghela napas lega, menurunkan topeng besinya, lalu berkata, "Kali ini, ada senjata Beyonder yang mungkin kau butuhkan. Tentu saja, kau juga bisa memilih uang tunai." "Apa senjata Beyonder itu?" Klein menahan rasa antusiasnya. Wanita itu menyusun kata-katanya, "Itu cambuk yang dianyam dari bulu burung matahari suci. Kau bisa menyamarinya sebagai ikat pinggang. Saat digunakan, cambuk itu akan dilapisi api suci murni yang menyala terang. Setiap monster tak berjiwa yang terkena cambukan akan menerima luka berat,
Dan yang lebih lemah bahkan akan langsung lenyap. Itu juga bisa digunakan untuk merendam cairan, guna menciptakan air suci matahari. Tapi hal itu akan mengurangi daya spiritualnya. Setiap penggunaan mengurangi ketahanannya 1 bulan. Saat ini, ketahanannya tersisa 13 bulan efektif. Jika kau mau, kau bisa menukarnya dengan formula Briber tanpa menambah uang. Burung matahari suci, bukan burung dewa matahari. Kalau bulu dari yang terakhir, aku pasti ambil. Tentu saja hanya bulu ekornya. Itu bisa digunakan untuk meramu ramuan urutan 4 Unshadowed. Klien cukup puas dengan senjata itu, tapi masalahnya adalah daya tahannya terbatas hanya 13 bulan. Setiap kali digunakan untuk membuat air suci matahari, ketahanannya akan berkurang. Cepat atau lambat, ia harus mencari bahan pengganti. Dengan memikirkan itu, ia menatap ke arah kursi kehormatan. Tuan Eye of Wisdom, bisakah Anda jelaskan lebih detail bros yang Anda sebutkan terakhir kali? Oh, tuliskan saja di atas kertas dan cantumkan harga yang menurut Anda pantas. Ia khawatir orang lain akan tertarik pada bros itu dan menaikkan harga, jadi ia memutuskan di detik terakhir untuk meminta Eye of Wisdom menulisnya saja. Baik, Eye of Wisdom tertawa dan meminta pelayan mengambil pena serta kertas. Sementara ia menulis, para peserta pertemuan melanjutkan perdagangan mereka. Beberapa bahkan tergoda dan bertanya tentang harga cambuk itu, tapi dijawab untuk menunggu. Tak lama kemudian, Eye of Wisdom selesai menulis penjelasan dan menyerahkannya kepada Klein melalui pelayan. Saat Klein membuka gulungan itu, ia melihat tulisan tangan tercetak rapi, sulit menebak sesuatu darinya. Sangat berhati-hati, ia mulai membaca dengan seksama. Bros matahari, juga disebut Midsummer, dan dikategorikan sebagai artefak tersegel tingkat 2, yang relatif lemah. Dengan benda ini sebagai pusat, ia akan memancarkan energi murni dan hangat dalam radius 10 meter. Orang normal tak akan merasakannya, tapi roh dan monster tak berjiwa akan menerima luka terus-menerus, hingga menguap seperti air di bawah bola api. Bahkan wraith dan bayangan akan bernasib sama, meski sedikit lebih lama. Dalam lingkungan seperti itu, kekuatan makhluk tak berjiwa yang kuat akan sangat melemah. Pemakainya akan sulit dirasuki atau dikotori oleh roh jahat atau monster. Memberikan kemampuan untuk menggunakan mantra seperti pemanggilan cahaya suci, pembuatan air suci, api cahaya, tebasan pemurnian, kekebalan teror, sumpah suci, dan lingkaran matahari. Kekurangannya, selama kau membawanya, kau tak akan pernah merasa sejuk. Kau akan selalu merasakan panas yang mengerikan. Anak muda, jangan remehkan keadaan ini. Saat kau terus-menerus kepanasan dan jengkel, kau perlahan akan melangkah menuju jurang kehilangan kendali. Aku hanya menjualnya seharga 2.000 pound. Jangan coba menawar. Seperti yang kau tahu, aku tidak kekurangan uang, dan aku seorang kolektor. Jauh lebih kuat dari yang kubayangkan. Waktu itu Eye of Wisdom menjelaskannya sangat samar. Jantung Klein berdetak kencang. Setelah berpikir beberapa detik, ia menoleh ke wanita yang memiliki dukungan artisan itu. 900 pound tunai. Harga rata-rata untuk formula ramuan urutan 7 sekitar 800 pound. Deal! Jawab wanita itu tanpa ragu. Kalau aku tahu, aku akan menawarnya 1.000 pound saja. Klein memaksakan senyum. Namun ia adalah orang yang menepati kata. Jadi, tanpa mengingkari penawarannya, ia menukar formula yang sudah disiapkan dengan 900 pound tunai. Seketika, kekayaannya melonjak menjadi 2.574 pound, cukup bagi seorang lajang untuk hidup sangat nyaman seumur hidupnya. Setelah formula itu diperiksa oleh Eye of Wisdom, wanita itu menatapnya sekali lagi dengan puas. Urutan 7, Briber. Bahan utama, 1 bunga Weeping Infant, kristal ganja berwajah aneh. Bahan tambahan, 5 tetes sari Golden Jimson Wheat, 5 tetes sari Black Jimson Wheat, 4 tetes minyak esensial Fantasy Grass, 80 ml anggur merah. Setelah transaksi selesai, Klein menarik napas panjang, menatap Eye of Wisdom, dan berkata dengan sungguh-sungguh, 2.000 pound. Aku ingin bros matahari itu. Eye of Wisdom tertawa kecil. Sejujurnya, aku sebenarnya enggan menjualnya. Tapi karena aku sudah memiliki 2081, bros matahari tak lagi diperlukan bagiku. Lagi pula,
Aku sudah menetapkan harga dan menarik kembali ucapanku, bukan gayaku. Tunggu 3 menit. Aku akan mengambilnya. Baik, jawab Klein, merasakan perpaduan antara antusias dan perih di hati. Saat itu, para Beyonder di ruang aktivitas menatapnya. Transaksi senilai 2.000 pound jarang sekali terjadi di level pertemuan biasa, mungkin hanya sekali dalam 1 atau 2 tahun. Klein bisa merasakan tatapan iri dan tamak dari mata-mata mereka. Setelah keheningan singkat, transaksi lain kembali berlanjut hingga Eye of Wisdom kembali. Di telapak tangannya yang terbuka terletak sebuah bros berwarna emas gelap, berbentuk burung matahari. Terlihat jelas bahwa Eye of Wisdom sedikit berkeringat di wajahnya.